bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang memberikan kepada kita hidup dan memberikan pengharapan kepada kita anak-anaknya. Dan kita percaya Tuhan jugalah yang memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu mari kita puji Tuhan, kita agungkan Dia, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mulia, Tuhan ajaib. Yesus, kami muliakan Engkau. Amin, puji Tuhan. Kepadamu kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin, puji Tuhan. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Amin, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah janji-Ku, janji kami kepadamu. Amin. Kalau ku hidup, kami hidup buat Engkau, kami hidup buat Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Hati kami tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Amin, puji Tuhan. Ku hidup bagimu. Amin, 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 puji Tuhan. Kami tetap memandang-Mu, memandang Yesus. Haleluya. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu.
Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami masih boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Semua karena Engkau, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kembali kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami untuk kami dapat beribadah. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun menyertai jalannya ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Bahkan Tuhan yang mengurapi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Biarlah kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kami sama-sama menikmati jamahan dari kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur berterima kasih. Kami akan memulaikan ibadah ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Apa arti hidup ini tanpa Yesus? Apa arti kekayaan kalau kita tidak memiliki Yesus? Yesus adalah harta yang termulia. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Haleluya, amin. Apa artinya hidup ini kalau kita tidak memiliki Yesus? Mari berbangga punya Yesus. Yesus adalah harta yang termulia dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Haleluya. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus dalam hidup ini? Haleluya. Mari milikilah Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Dia harta yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memiliki Engkau. Kami bangga punya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Haleluya. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Hanyalah Yesus sendiri, amin, yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri, amin. Puji Tuhan. Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah. Mari dengan iman, dengan percaya katakan, hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri, amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Girangkan, senangkan hidupku oleh cintanya pada saya. Damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikin ku jadi kaya.
atas segala percobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selamanya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup ini. Amin. Oleh cintanya pada saya, damai yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya. Amin. Puji Tuhan. Kami menang atas segala percobaan. Haleluya. Oh puji Tuhan. Sekarang dan selamanya. Amin. Dia bikinku jadi kaya. Ku menang atas segala percobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan katakan, apa gunanya memiliki seantero dunia ini, memiliki seluruh dunia ini, kalau kehilangan nyawanya? Binasa. Binasa karena tidak memiliki Yesus. Haleluya. Harta yang termulia adalah Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak adalah permata sama dengan Dia. Sudah ku jalan mencari kesana dan kemari, tak ada bandingannya. Mari katakan, itulah Yesus juru selamatku. Dia adalah harta yang termulia. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yesus, Engkaulah harta yang termulia dalam hidup kami. Itu Yesus ya kehidupanku. Sekarang hilang dosa dan mata terbuka. Amin. Puji Tuhan. Amin. Itu harta sekaranglah kaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah harta kami yang termulia, harta yang kekal, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di salib, haleluya. Itulah Yesus juru selamatku. Itulah Yesus juru selamatku. Harta itu Yesus ya kehidupanku. Itulah Yesus juru
Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, selama kita hidup, kita terus menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kita sangat berarti. Kasih-Nya, kebaikan-Nya, bahkan kemurahan Tuhan itu sungguh luar biasa kita alami sampai hari ini. Karena itu mari bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Haleluya. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Amin. Puji Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Ya Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Yesusku, ini sembah kami, ini hidup kami ya Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus, nama yang mulia, nama yang ajaib. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Haleluya, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. 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 Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah
yang segalanya buat kehidupan kami Tuhan. Engkaulah harta kami yang tak ternilai buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami ingin diberkati oleh firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Bebat kehidupan kami dengan firman-Mu, baharui iman kami dengan firman-Mu, tegur kami dengan firman-Mu, biar kami semakin hari Tuhan, semakin serupa dengan firman-Mu. Kami layak disebutkan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan di hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, yang beribadah pada hari ini. Damai sejahtera, sukacita menjadi doa kami, Tuhan berikan kepada kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema, kumpulkanlah harta di sorga. Kumpulkanlah harta di sorga. Mari kita melihat Alkitab kita pada Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai 21. Matius pasalnya yang ke-6, ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tentu tujuan seseorang mengumpulkan harta adalah untuk masa yang akan datang. Bisa jadi masa yang akan datang itu adalah masa yang dekat, tapi juga bisa jadi masa yang akan datang itu sifatnya masih jauh. Tentu orang juga mengumpulkan harta untuk bisa dinikmatinya. Untuk bisa harta itu membawa kenikmatan, kesenangan, membawa jaminan bagi dia, membawa seperti ada satu jaminan garansi untuk menghadapi hari besok. Baik besok dalam arti dekat maupun besok dalam arti yang masih jauh bertahun-tahun atau puluh-puluh tahun lamanya nanti. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mengumpulkan harta di dunia, maka bisa jadi harta di dunia itu akan rusak. Bisa jadi harta di dunia itu akan hilang. Bisa jadi harta di dunia itu akan lenyap. Sementara kita mengumpulkan harta di dunia dengan tujuan supaya harta itu bisa terus kita nikmati. Bukan hanya dalam waktu pendek, singkat, tetapi dalam waktu yang panjang. Tapi begitu kita mengumpulkan, ternyata harta itu hilang. Harta itu lenyap. Harta itu dicuri oleh pencuri. Harta itu dirusak. Dihilangkan oleh ngengat dan karat. Sehingga betapa malangnya, betapa sedihnya nasib orang yang mengumpulkan harta di dunia. Tujuannya dia mau mengumpulkan untuk membawa kesenangan, untuk dia bisa nikmati di hari-hari yang akan datang, tetapi ternyata harta itu hilang.
harta yang dikumpul di dunia itu lenyap. Sehingga harta itu tidak bisa lagi membuat dia senang. Tidak bisa lagi dia nikmati. Kalau begitu, perintah dan nasihat dari Tuhan Yesus, jangan kumpulkan harta di dunia. Karena harta di dunia itu akan hilang. Harta di dunia itu akan lenyap. Harta di dunia itu tidak bisa kita nikmati untuk waktu yang lama, waktu yang panjang. Harta di dunia itu tidak bisa mengikuti kita selama-lamanya. Jadi, kumpulkanlah harta di sorga. Karena harta di sorga itu tidak bisa rusak. Hari ini kita kumpulkan, maka harta itu akan terus sampai kekekalan. Dia tidak akan berkurang. Dia tidak akan berubah. Dia tidak akan dicuri. Kalau kita kumpulkan harta di dunia, maka ya dia bisa nilainya berkurang. Dia bisa, kalau kita kumpul dalam bentuk uang, maka dia bisa rusak karena ada ngengat, karat. Ada serangga-serangga yang bisa menghancurkan uang tersebut. Kalau bentuknya dalam logam mulia, maka orang bisa mencuri logam mulia itu. Sehingga kita tidak bisa lagi nikmati untuk waktu yang panjang. Tapi kalau kita kumpulkan harta kita, kesenangan kita, sesuatu yang membawa kenikmatan, sesuatu jaminan bagi kita di sorga, maka sifatnya adalah kekal. Sifatnya tidak bisa tercuri. Sifatnya tidak bisa rusak. Dan kita akan menikmatinya bukan dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu selama-lamanya. Harta itu akan terus kita nikmati. Harta di sorga itu terus memberikan kenikmatan, kesenangan bagi kita. Bukan hanya dalam satu tempo yang sementara, tetapi dalam waktu yang kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, karena itu Tuhan Yesus menasihatkan kepada kita, kalau kita mau mengumpulkan harta, kekayaan, sesuatu yang bisa kita nikmati, sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita, maka biarlah kita mengumpulkan bukan hanya untuk sementara waktu, bukan hanya harta yang sifatnya bisa rusak, bisa hilang, bisa dicuri, tapi kumpulkanlah harta di sorga, karena harta di sorga tidak bisa rusak, tidak bisa hilang, tidak bisa dicuri. Dia akan menyertai kita. Harta di sorga itu akan menyertai kita. Dan bisa kita nikmati untuk waktu selama-lamanya. Ada satu contoh dalam Injil Lukas pasal 12. Mari kita melihat Lukas pasal 12. Tentang perumpamaan tentang seseorang yang sangat kaya raya. Dan inilah yang disampaikan Lukas. Injil Lukas pasal 12. Ayat yang ke-16 saya mulai baca. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita melihat di sini perumpamaan Tuhan Yesus tentang seseorang yang berpikir bahwa kalau dia mengumpulkan harta di dunia dan harta itu sudah bertimbun-timbun, harta itu sudah cukup secara hitungannya untuk dia nikmati bukan hanya seminggu,
Bukan hanya setahun, tapi bertahun-tahun. Jadi tentu dia sudah sangat banyak menimbun, ya, sudah sangat tinggi timbunannya itu. Sudah sangat banyak karena lumbungnya saja sudah tidak cukup. Karena itu dia harus buat lumbung, gudang yang jauh lebih besar, sehingga di dalam gudang baru itu dia bisa menyimpan seluruh hartanya. Dan setelah dia menyimpan seluruh hartanya, baru dia berkata, dia akan mulai bersenang-senang. Karena dia sudah menimbun yang cukup tinggi, cukup banyak. Maka mulai dia berkata, mulai dia berpikir, maka mulai dia akan menikmati hartanya itu. Mulai dia akan bersenang-senang, mulai dia akan makan minum, mulai dia merasa bahwa hartanya itu sudah menjadi jaminan untuk dia hidup enak, untuk dia hidup nikmat, untuk dia hidup di dalam damai sejahtera, untuk dia hidup di dalam kesenangan menurut dunia. Tetapi apa yang terjadi? Pada malam waktu dia berkata seperti itu, maka Tuhan katakan, jiwamu kuambil, nyawamu, hidupmu kuambil. Dan setelah nyawa, jiwanya diambil, maka apakah artinya harta yang bertimbun-timbun itu bagi dirinya? Karena dia tidak mengumpulkan hartanya untuk hidup yang kekal. Dia hanya mengumpulkan hartanya untuk hidup yang sementara. Dan dia menganggap bisa jadi waktu itu, ya, dia waktu mengumpul masih berusia muda. Lalu kemudian sudah mungkin, ya, setelah dia mengumpul, ya, usianya sudah mendekati tua. Lalu dia berpikir bahwa di dalam usia yang sudah matang tersebut, maka ada waktu puluhan tahun untuk dia menikmatinya sampai dia meninggalkan dunia. Tapi ternyata apa yang terjadi sangat berbeda dengan pemikirannya. Pemikirannya bahwa dia bisa menikmati harta itu, tetapi ternyata dia tidak bisa nikmati. Pemikirannya bahwa dia bisa bersenang-senang karena hartanya itu, tetapi ternyata dia tidak bisa bersenang-senang karena hartanya itu. Memang harta itu ada, tetapi harta itu tidak bisa dia nikmati. Harta itu akan diambil oleh orang lain, walaupun mungkin anaknya sendiri. Tetapi dia tidak bisa menikmati harta tersebut yang sudah dikumpulkannya, sudah bertimbun-timbun, sudah sangat banyak. Tetapi harta tersebut tidak bisa dinikmatinya, tidak bisa membawa kesenangan kepada dia. Justru setelah hidupnya, maka dia menjadi seseorang yang akan sangat menderita karena dia tidak mempunyai harta di sorga. Padahal hidup kekalnya baru dimulai pada saat itu. Jadi dalam hidup kekekalan itu, dia tidak hidup di dalam kesenangan karena dia tidak punya harta di sorga. Dia hidup dalam kemelaratan, ya, kesedihan. Dia hidup, ya, di dalam kemiskinan. Dia hidup di dalam penderitaan karena dia tidak ada di sorga. Hatinya tidak ada di sorga. Imannya tidak ada kepada Yesus. Cintanya tidak ada kepada Yesus. Sehingga walaupun dia mempunyai harta duniawi yang sangat banyak, bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun, tapi dipastikan mulai hari dia meninggal dunia, dia sudah sangat melarat, dia sudah sangat menderita, dia tidak lagi bisa menikmati hartanya, padahal hartanya sangat banyak, bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Jadi kita lihat perumpamaan ini mengajarkan kepada kita betapa malang, betapa sedih, betapa menderitanya orang yang mengumpulkan harta di dunia. Karena ternyata harta di dunia itu hanya sementara bisa dinikmati. Ternyata harta di dunia itu tidak mengikuti dia ketika dia meninggalkan dunia ini. Sementara dia tidak punya harta di sorga. Karena itu walaupun hidupnya di dunia sangat kaya raya, maka hidupnya berubah menjadi sangat melarat di dalam kehidupan kekal. Maka dia menjadi, ya, penghuni neraka. Walaupun hidupnya di dunia sangat bersenang-senang, tapi kemudian hidupnya di hidup yang kekal itu dipastikan penuh dengan penderitaan karena dia tidak pernah mengumpulkan harta di sorga.
Jadi dia hidup di dalam kehidupan yang sangat berubah. Dari waktu dia hidup di dunia, lalu kemudian dia hidup dalam kekekalan, dalam penderitaan, dalam hukuman, dalam sengsara yang akan dia nikmati, yang akan terus-menerus dia rasakan untuk selama-lamanya. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan nasihat, tadi kita baca dalam ayat yang ke-21, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ada nasihat supaya kita mengumpulkan harta di sorga. Karena kalau kita mengumpulkan harta di dunia, maka hati kita akan ada di dunia. Cilakanya, berbahayanya adalah hati kita sudah tidak lagi ada di sorga. Kalau kita kumpul harta di dunia, maka hati kita akan ada di dunia. Harusnya hati kita ada di sorga. Harusnya cinta kita kepada Yesus. Tapi kemudian kalau kita kumpul harta di dunia, maka bisa berubah. Cinta itu bisa berubah. Ada orang yang tadinya cinta, lalu tidak cinta lagi. Ada orang yang tadinya cinta kepada si A, lalu dia berubah jadi cinta kepada si B. Bisa juga cinta kita kepada Tuhan berubah kalau kita tidak kumpul harta di sorga. Tetapi kita kumpul harta di dunia, maka cinta kita bisa berubah. Kalau kita melihat salah satu contoh yang kita bisa pakai adalah istri Lot. Cintanya berubah. Setelah dia diberkati begitu rupa, banyak hartanya, tapi dia tidak mengumpul harta di sorga. Dia hanya mengumpulkan harta di dunia. Sehingga cintanya, hatinya, itu kemudian berpindah dari cinta kepada Tuhan, berubah menjadi cinta kepada harta di dunia. Cinta kepada dunia. Itulah yang kemudian membuat dia tidak mau meninggalkan, ya. Dia seperti berat, ya, seperti apa, tertahan hatinya di Sodom Gomora itu. Padahal Tuhan sudah perintahkan dia keluar dari sana. Karena apa? Hatinya ada di situ. Hatinya melekat di kekayaannya pada Sodom Gomora itu. Sehingga akhirnya dia binasa. Karena hatinya tidak ada di sorga, tidak ada pada Tuhan. Tapi pada harta yang dia kumpul di dunia tersebut. Kalau kita bandingkan dengan Ibrani, coba kita lihat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi teladan yang baik bagi kita. Bagaimana hati mereka ada di sorga. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham, Ishak dan Yakub, hati mereka tertuju ada pada sorga. Walaupun di dunia mereka merupakan orang-orang yang berada, orang-orang yang sukses, orang yang berhasil. Tapi mereka tidak mengumpulkan harta mereka di dunia. Mereka menjaga hati mereka tetap di sorga. Mereka kumpulkan harta mereka di sorga. Mereka tinggal di dalam kemah. Apakah mereka sangat miskin, nggak mampu membangun rumah permanen? Mungkin gedung istana pun mereka bisa bangun. Tapi konsep mereka, cara pikir mereka mengajarkan kepada kita. Karena mereka tahu dunia ini hanya sementara. Mereka menaruh harta mereka di sorga. Sehingga hati mereka
sangat kuat mencintai sorga, berada di sorga. Walaupun fisik mereka, hidup mereka yang sementara masih berada di dunia. Tapi mereka menaruh cinta mereka di sorga. Inilah yang menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kumpulkanlah harta kita di sorga supaya cinta kita, hati kita itu berada di sorga. Tidak berubah, berpindah dari sorga, dari Tuhan kepada dunia, kepada harta kebendaan tersebut. Tapi cinta kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan berkati kita dengan harta di dunia. Tapi jangan sampai kita tidak punya harta di sorga. Pakailah harta di dunia itu untuk kita ganti menjadi harta di sorga. Pakailah kekayaan kita, apa yang kita punya, itu kita ganti menjadi harta di sorga. Kalau kita lihat contoh yang buruk dari orang muda, di mana yang kaya raya yang hatinya berada pada hartanya, berada di dunia, dalam Matius 19, Matius pasal 19, saya baca ayat yang ke-21, Matius 19 ayat yang ke-21 dan 22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana hartanya berada, disitulah hatinya berada. Ketika Tuhan Yesus mengajak dia untuk menaruh hatinya di sorga, menaruh cintanya di sorga, dia nggak bisa naik, cintanya nggak bisa naik. Karena apa? Karena berat. Ditekan oleh banyaknya hartanya di dunia. Jadi harta itu menarik hatinya untuk mencintai harta di dunia. Sehingga sekalipun yang berkata kepada dia adalah Tuhan Yesus sendiri, maka dia memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus daripada meninggalkan hartanya yang begitu banyak. Tentu kita lihat ya, ada beberapa kisah pertobatan orang-orang yang sangat kaya di alam Alkitab. Dan yang kuat pesan yang kita lihat adalah bahwa mereka nggak sukar ya, dia jual, ada yang setengah ya, dia jual. Ada orang yang punya tanah, dia kasih semua hasil penjualan tanah, dia berikan semua untuk Tuhan, untuk keperluan jemaat. Jadi kita lihat ketika kita percaya pada Yesus, menjadi anak-anak Tuhan, bagi kita tidak akan sulit untuk memberikan harta kita di dunia bagi pekerjaan Tuhan, bagi saudara-saudara kita, bagi keperluan tempat ibadah kita, pelayanan Tuhan. Karena apa? Hati kita tidak melekat di harta itu. Ya, syukur, haleluya, kita punya harta. Tapi hati kita, cinta kita bukan pada harta itu. Kita tahu bahwa itu hanyalah titipan. Itu hanyalah sementara. Sehingga ketika Roh Kudus menggerakkan kita, ganti hartamu di dunia dengan di sorga, kita nggak akan susah. Kita nggak akan tinggalkan Tuhan seperti anak muda ini, enggak. Bagi kita bersyukur, ya Tuhan berkati kita, syukur, haleluya. Tapi kita tahu bahwa harta di dunia ini bisa rusak. Harta di dunia itu bukan milik kita untuk selamanya. Itu adalah titipan Tuhan bagi kita, kepercayaan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan yang memberi harta itu, menggerakkan hati kita, memerintahkan kita untuk jual, kita akan jual. Kita akan berikan ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk apa? Untuk memberi isi dompet kita, apa yang kita punya. Kita nggak akan berkata, lebih bagus aku tinggalkan pelayanan. Lebih bagus aku tinggalkan gereja. Lebih bagus aku tinggalkan iman. Enggak. Karena apa? Kita tidak taruh hati kita, cinta kita pada harta di dunia. Tapi kita taruh hati kita pada harta kita di sorga. Biar aku hidup menderita.
tetapi aku punya harta di sorga. Untuk apa aku hidup senang, tetapi aku tidak punya harta di sorga. Aku tidak punya tempat di sorga. Aku tidak punya nama di sorga. Jadi, ada kita lihat dua perbedaan ya, tentang bagaimana Abraham, Ishak, Yakub menaruh hati mereka di sorga. Bagi mereka, harta di dunia bukanlah sesuatu yang mengikat hati mereka, sehingga mereka sukar untuk meninggalkan harta di dunia. Tapi bagi orang muda yang sangat kaya, hatinya dia ikatkan, terikat pada harta kekayaannya di dunia. Dan dia tidak punya harta kekayaan di sorga. Seolah-olah dia orang rohani. Seolah-olah dia orang yang melayani Tuhan. Tapi sebenarnya hatinya terikat kepada harta di dunia. Hatinya terikat kepada dunia. Sehingga dia kehilangan keselamatannya. Dia kehilangan kesempatannya untuk melayani Tuhan. Dia lebih memilih meninggalkan Tuhan daripada meninggalkan hartanya. Karena begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah nasihat ini meresap dalam hati kita. Kumpulkanlah harta kita di sorga. Jangan karena bertimbun-timbunnya harta di dunia, lalu kemudian berubah hati kita. Tadi saya katakan, puji Tuhan kalau kita diberkati Tuhan, tapi jagalah hati kita. Dan salah satu cara menjaga hati kita untuk tidak berubah menjadi mencintai harta di dunia adalah kumpulkan harta di sorga. Ya, ganti harta kita di dunia itu dengan harta di sorga. Sehingga apa? Hati kita itu akan terus terikat pada sorga. Jadi, hati kita itu tidak seperti ditarik untuk mencintai dunia. Karena kita harus akui kekayaan itu, harta benda itu kan sifatnya membuat senang, membuat jaminan, menggaransi kita. Tapi kalau kita menyimpan harta kita di sorga, maka kita bisa tetap menjaga hati kita ada pada Tuhan. Saya sampai pada bagian yang terakhir, bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga. Matius pasalnya yang kelima. Mari kita lihat Matius pasal 5, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Matius 5, ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kita kalau kita dianiaya. Bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga? Kalau kita mau menderita karena Tuhan. Kalau kita mau rugi karena kebenaran firman Tuhan. Ada orang, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, tidak mau berkorban untuk Tuhan. Tidak mau menderita karena Tuhan. Dia lebih memilih kesenangan dunia daripada penderitaan karena Tuhan. Ada orang yang tidak mau ya dikucilkan karena Tuhan. Ada orang yang tidak mau menderita, berkorban karena Tuhan. Tapi kalau kita mau mengumpulkan harta di sorga, maulah berkorban, menderita, teraniaya karena Tuhan, bukan karena bodoh kita, bukan karena kejahatan kita, bukan karena kita mencuri, kita dipukulin, itu menderita, bukan. Ya. Tapi ya, karena kita ikut Tuhan, lalu kemudian orang menghina kita. Karena kita mempertahankan kekudusan kita, lalu kemudian kita nggak dapat promosi, malah gaji kita dikurangi. Berbahagialah, jangan mundur, maju terus. Kalau kita ya kemudian ditolak karena iman kita pada Yesus, kita tidak dipilih karena iman kita pada Yesus, jangan mundur. Ambil penderitaan itu. Karena apa? Dalam penderitaan itu ada upah di sorga. Kalau kita dikucilkan, ya, kita kemudian tidak diterima karena kekudusan kita, kebenaran kita. Jadi sekali lagi, konsep kita kalau menderita, jangan menderita karena kemalasan kita. Jangan menderita karena nafsu kita, nggak bisa kendalikan diri. Jangan menderita karena kebodohan kita. Jangan menderita karena kejahatan kita.
Tapi kalau kita menderita karena Tuhan, karena kita mau ikut Tuhan, karena kita mau melayani Tuhan, karena kita mau hidup kudus, karena kita mau taat firman Tuhan, ambil itu. Jangan sedih dalam penderitaan itu. Karena apa? Ada harta di sorga. Ada harta di sorga. Bahwa apa yang kita derita di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pasti akan ada penderitaan dalam kita mengikuti Kristus. Tapi jangan mundur, maju terus. Apapun terjadi. Kalau kita dianiaya, bahkan kalau kita harus menyerahkan nyawa karena Tuhan, ambil itu. Jangan mundur dari Tuhan. Karena akan ada upah kita di sorga. Harta kita di sorga. Yang kedua, Lukas pasal 12. Lukas pasal 12, ayatnya yang ke-33, saya baca untuk kita semua. Lukas pasal 12 ayat 33. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Yang kedua, sedekah, memberi. Tadi kita sudah sempat menyinggung ya, gantilah harta kita di dunia itu dengan harta di sorga. Dengan cara apa? Memberi. Kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk saudara-saudara kita seiman. Kita memberi untuk misi, untuk penginjilan. Bagaimana nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin didengar orang. Apa yang diperlukan oleh gereja kita, apa yang diperlukan oleh hamba-hamba Tuhan, kita memiliki harta ganti dengan harta di sorga. Memang ya, harta di bumi itu untuk sementara udah kita nggak nikmati lagi. Karena apa? Kita sudah ganti. Kita sudah berikan. Tetapi ingat, kita kumpul harta di sorga. Harta yang tidak bisa, umpama ya, kita jual harta kita. Lalu kita berikan sedekah. Kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Memang harta yang kita sudah jual itu kita tidak nikmati lagi. Tapi kalaupun kita tidak jual itu, harta itu akan tetap rusak. Karena harta itu sifatnya di dunia. Tapi ketika itu berubah menjadi harta di sorga, maka itu akan terus kita nikmati sampai kekekalan. Nggak ada durasi, nggak ada waktu. Terus menerus, tidak bisa rusak. Ya, kalau kita membeli misalnya kendaraan, ya kita pakai berapa tahun, kendaraan itu akan rusak. Kendaraan itu ya nggak akan 10 tahun udah kita lihat udah usang. Ya, sudah mulai rusak. Tapi kalau kita ganti dengan pemberian kita, maka harta itu akan kekal selamanya. Saya percaya banyak sekali kebutuhan untuk pekerjaan Tuhan. Di mana kita bisa memberikan, bersedekah. Banyak sekali, terkadang ya Tuhan taruh orang-orang yang kurang untuk kita bantu. Tidak secara kebetulan. Tuhan beri kepada kita berkat. Untuk Tuhan lihat, kita mau ganti nggak jadi harta di sorga? Atau kita buat harta di dunia itu menumpuk, tertimbun-timbun. Tidak habis bertahun-tahun. Tetapi pada akhirnya kita nggak bisa nikmati. Pada akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk mengganti harta di dunia ini dengan harta di sorga yang sifatnya kekal. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita ya, tadi perkataan Tuhan Yesus kepada orang muda tadi, jual seluruh hartamu. Bagi-bagi kepada orang miskin. Supaya apa? Engkau punya harta di sorga. Upamu, hartamu akan sangat besar di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar memberi. Ya, bukan karena kita sudah kaya baru kita memberi. Berilah. Tuhan Yesus katakan, memberi menurut kemampuan kita. Yang banyak, beri yang banyak. Yang memang hanya punya sedikit, beri sedikit. Senurut kemampuan kita. Ya, apa yang kita punya. Kita belajar memberi ya. Bersedekah, memberi itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Harus kita biasakan. Harus kita tanamkan ya pada anak-anak kita, kepada orang-orang muda, kepada diri kita. Harus kita belajarkan. Ya, kita belajar. Disiplinkan diri. Kumpul harta kita. Supaya apa? Hati kita terus ada pada sorga. Tidak berubah. Karena kalau hati kita berubah, kita hilang keselamatan. Kita hilang sorga itu. Tapi kalau kita terus cinta pada Tuhan, hati kita terus melekat pada sorga,
maka kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Giatlah, berlimpahlah dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Di gereja kita ini banyak sekali pelayanan. Banyak sekali pekerjaan, ya. Mulai dari depan sampai belakang, ya. Semua banyak sekali. Memerlukan tenaga-tenaga. Ya. Kerjakanlah. Banyak sekali ibadah. Beribadahlah. Apapun pekerjaan, perbuatan, tindakan yang kita lakukan karena Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Maka semuanya itu tidak sia-sia. Ada upah yang akan kita terima. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Bukan hanya di dunia yang sementara kita terima. Tapi juga upah kita di sorga. Karena itu, kalau ada di antara kita masih malas-malasan, masih belum rajin beribadah, berubahlah. Kumpullah harta di sorga. Kita nggak tahu berapa banyak lagi kesempatan kita punya. Datanglah beribadah. Kalau ada di antara kita belum terlibat dalam pelayanan, mari melayanilah. Berilah dirimu. Apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan. Karena ada upah yang Tuhan akan berikan. Yang sifatnya bukan hanya sementara. Tapi lebih daripada itu, sifatnya kekal di sorga. Kalau ada di antara kita belum taat firman, mari kita belajar taat firman. Karena akan ada upah yang kita akan terima. Bukan hanya sementara, tetapi juga sifatnya kekal. Harta di sorga yang kita akan terima. Jadi mari kita kumpulkan harta kita di sorga. Karena harta di sorga tidak bisa dirusak. Tidak bisa dicuri. Tidak bisa hilang. Kita akan nikmati selama-lamanya. Tetapi harta di dunia itu bisa rusak. Waktu akan merusak harta itu. Ya, bisa hilang. Waktu akan menghilangkan harta itu. Kita tidak bisa nikmati lagi harta itu. Tetapi harta di sorga akan kita nikmati untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mau hidup turut kehendak Tuhan.
harta kami di sorga. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Turut kehendak Tuhan. Amin, amin. Kami mau memberi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sampaikan bahwa kita mau memberi apa yang kita bisa berikan. Haleluya. Begitu banyak yang Tuhan sudah berikan bagi kita, maka kita pun mau belajar memberikan apa yang bisa kita berikan bagi Tuhan, mengumpulkan harta kita di sorga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar-ajari kami. Engkau Tuhan menaruh pikiran kami untuk hal-hal yang kekal. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau. Kami bersyukur untuk firman ajaran-Mu bagi kami. Kami akan hidup kekal bersama-Mu di sorga. Karena itu biar kami kumpulkan harta kami di sorga, harta yang kekal, harta yang kami akan nikmati untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Cinta, haleluya, amin. Lebih dari semua, lebih dari harta kami di dunia.
kasih Bapa di sorga untuk ibadah yang diberkati ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ajaran-Mu bagi kami. Kami hanya sementara di dunia ini Tuhan, tapi kami akan tinggal bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya di sorga. Karena itu Tuhan, selama kami ada di dunia yang sementara ini, Engkau mengajari kami untuk mengumpulkan harta kami di sorga Tuhan. Biarlah kami pakai kesempatan yang sementara di dunia ini, mengumpulkan sebanyak mungkin harta kami di sorga, supaya kalau kami ada bersama Engkau di sorga, maka kami bisa nikmati setiap harta sorga yang sudah kami kumpulkan. Ajarilah kami Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, biar walaupun kami masih di dunia, tapi cinta kami, hati kami Tuhan tidak ada di dunia Tuhan, tetapi di sorga, cinta kepada Tuhan. Kami mau bekerja segiat mungkin untuk Tuhan. Kami mau Tuhan berkorban, menderita untuk Tuhan. Kami mau Tuhan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, Allah Roh Kudus mampukan kami, Allah Roh Kudus kuatkan kami, Allah Roh Kudus teruslah sertai kami, dewasakan kami, biar kami semakin maju, bertambah dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mohon berkat Tuhan lewat ibadah ini, kekuatan, kesanggupan, penyertaan Tuhan untuk 1 minggu ke depan Tuhan, di dalam perjalanan yang kami lakukan, aktivitas yang kami lakukan Tuhan, pekerjaan usaha yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan Tuhan, sertai dan berkatilah kami Tuhan. Kami percaya lewat ibadah ini, Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami semua. Lewat ibadah ini Tuhan, kami menerima Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami menerima apa yang kami butuhkan untuk melangkah 1 minggu ke depan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah setiap rumah tangga yang ada, tambahkan cinta suami istri yang ada Tuhan, pengertian satu dengan yang lain. Berkatilah setiap pemuda-pemudimu yang beribadah Tuhan, berikan masa depan yang gemilang di dalam Tuhan. Engkau memberkati karir pekerjaan pemuda-pemudi, pergaulan mereka Tuhan Engkau jaga, Engkau berkati Tuhan. Kami doa bagi semua anak-anak kami Tuhan, bertumbuhlah mereka menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang hebat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya lewat ibadah ini kami menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan sekarang dengan iman kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan imanmu terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.